Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Direktur, Ibu Kiki, dan Ibu-Ibu Manajer, rekan-rekan sekalian, Ibu Rida sebagai Manajer Personalia, Ibu Dian sebagai Manajer Keuangan, Ibu Gita sebagai Manajer Pemasaran, dan Ibu Fatia sebagai Manajer Produksi, dan saya sendiri, Rati, sebagai Notulen. Pada rapat kali ini, kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar rapat pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dalam agenda rapat kali ini, kita akan membahas tentang pemasaran produk terbaru kita, yaitu teh botol. Agar perusahaan kita bisa maju dan berkembang pesat, membutuhkan bantuan dan kerjasama dari rekan-rekan semua. Diharapkan kerjasama dan ide-ide dari rekan-rekan semua. Di sini saya sekarang membutuhkan laporan-laporan dari rekan-rekan semua agar perusahaan kita bisa maju. Kami mohon untuk bagian produksi. Silakan bagian produksi, Ibu Fatihah. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Baik, akan saya jelaskan beberapa laporan di dalam produksi, yaitu teh botol Sosro merupakan merek minuman yang paling terkenal di Indonesia. Semua terbuat dari bahan alami dan rasa yang unik membuat produk terlaris dari Sinar Sosro, dengan volume penjualan yang tak tertandingi oleh para pesaingnya. Next, teh botol Sosro memiliki beberapa keunggulan produk, yaitu 1. Mencegah pada pembuluhan darah mengalami pengerasan dan penyempitan. Yang kedua, mencegah penuaan dini. Yang ketiga, merawat kulit. Yang keempat, baik untuk aliran darah. Next. Yang kelima, menurunkan tekanan darah. Yang keenam, sebagai antikarsinogenik. Yang ketujuh, terhindar dari radiasi sinar ultraviolet. Yang kedelapan, menyehatkan kesehatan mulut. Yang kesembilan, menurunkan berat badan, serta yang kesepuluh, memberikan ketenangan. Ada spesifikasi produk dari teh botol Sosro, yaitu 1. Kemasan botol beling memiliki volume sebesar 220 ml. Yang kedua, kemasan kotak memiliki volume 200 ml, 250 ml, 330 ml, dan 1 liter. Yang ketiga, kemasan botol plastik, yaitu memiliki volume sebesar 450 ml dan 350 ml. Yang keempat, kemasan pouch yang memiliki ukuran sebesar 230 ml, dan yang kelima, kemasan kaleng yang memiliki ukuran 318 ml. Next. Nah, ini ada spesifikasi produknya. Teh botol Sosro memiliki 3 varian rasa, yaitu 1. Original. Ini ada gambarnya, dan yang kedua green tea, yang ketiga less sugar. Dan ini ada segmentasi produk pada teh botol Sosro. Target pasar yang dituju oleh teh botol Sosro terbagi dalam 2 segmen inti, yaitu 1. Kalangan usia 18-35 tahun dengan aktivitas yang dinamis. Yang kedua, keluarga, khususnya membidik keluarga dari pasangan muda yang cenderung ingin menikmati minuman teh bersama-sama di ruang keluarga. Hal ini dilihat dari kemasan produk family ukuran 1 liter. Dalam komunikasi pemasarannya, pasar dididik untuk menyadari bahwa dalam aktivitas sehari-hari, minum teh dapat meningkatkan mood. Next. Ini ada strategi kemasan teh botol Sosro. Yang pertama yaitu kemasan botol beling. Nah, itu ada gambarnya. Dan yang kedua ada kemasan kotak, seperti itu. Next. Selanjutnya ada kemasan botol plastik. Biasanya kita dapat jumpai kemasan tersebut di toko-toko terdekat. Yang keempat ada kemasan pouch kayak gitu. Next. Mereka memiliki positioning, yaitu apapun enaknya minumnya teh botol Sosro. Next. Ini ada
harga teh botol sosro. Ya, bisa dilihat sendiri. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dan masukannya. Masih saya pertimbangkan bagaimana dengan Ibu kita selaku manajer pemasaran. Terima kasih untuk Ibu Direktur atas waktunya. Saya akan melaporkan kegiatan pemasaran perusahaan kita selama 1 bulan ini. Dalam media promosi, Teh Botol Sosro melakukan media promosi melalui radio, televisi, media cetak maupun di internet. Selain itu juga produk kita ini disebarkan melalui beberapa baliho dan sejenisnya untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Dengan berbagai jenis promosi di televisi yang menggunakan beberapa artis terkenal, Sosro mulai mendapatkan banyak konsumen dan sampai saat ini nama perusahaan Sosro telah melekat di hati masyarakat Indonesia. Nah, next. Yang kedua ada sell. Ini memiliki 2 poin penting, yaitu promosi dengan menyelenggarakan event, dan yang kedua, promosi dengan menggunakan film 3D Saga. Ini merupakan poster. Dan yang terakhir adalah sell promotion. Di momen-momen tertentu, biasanya perusahaan kami menawarkan harga spesial, contohnya pada saat momen Ramadan. Nah, dalam memasarkan produk, kita perlu bantuan manajer personalia untuk merekrut karyawan agar membantu pemasaran produk kita ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Lalu untuk pemasaran, saya akan menambahkan, untuk pemasaran dilakukan langsung ke konsumen dan melalui media cetak untuk perekrutan karyawan dari manajer personalia elektronik agar pendistribusian produk lebih awal. Saya persilakan kepada manajer personalia, Ibu Rida. Oke, baik Bu. Saya akan melakukan perekrutan karyawan baru, serta dalam kriteria yang kita butuhkan itu bakal sesuai dengan yang diharapkan, karena beberapa tenaga kerja produksi dan distributor serta marketing kita terlihat masih kurang. Nanti buat kelanjutannya bakal saya follow up ke Ibu secepatnya. Baik, untuk permasalahan ini akan kita segera bahas. Bagaimana dengan laporan keuangan kita? Silakan dari manajer keuangan, Ibu Dian. Ya, untuk laporan keuangan kita saat ini sebenarnya masih stabil, Bu. Tapi mohon maaf untuk usulan dari Ibu Manajer Pemasaran, saya rasa kurang efektif karena saya mendengar dari Ibu Manajer Produksi, kondisi alat produksi kita saat ini masih minim sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas produksi yang lebih untuk memberikan upah karyawan baru. Bagaimana jika kita melakukan renovasi dari tempat kita perluas, mesin kita perbarui, sehingga kita tidak perlu merekrut karyawan baru? Menurut saya itu ide yang sangat bagus sih. Baik, kita sepakat ya atas usul Ibu Manajer Keuangan, Ibu Dian, bahwa kita akan melakukan renovasi dan penambahan mesin produksi. Lalu dari Manajer Produksi, Bu Fatihah, silakan. Apakah ada pendapat? Bagaimana dengan dana yang kita miliki, Bu? Apakah kita mampu untuk itu? Kalau untuk masalah dana, sebenarnya kita bisa meminjam ke bank atau mungkin kerjasama dengan perusahaan lain. Oke, baik, kita akan melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan lain agar kita dapat mendapatkan suntikan dana. Apakah ada rencana untuk ke depan atas perusahaan mana kita akan melakukan kerjasama dari manajer pemasaran Ibu kita? Apakah ada solusi? Maaf Bu, untuk melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan lain, saya akan segera memberi surat tawaran kepada perusahaan yang bergerak di bidang yang sesuai dengan kriteria perusahaan kita. Oke, baik. Ya, saya setuju dengan saudara. Kita akan menindaklanjutinya segera supaya kita mendapatkan produk yang berkualitas dan tetap eksis di pasar. Saya rasa waktu rapat kita sudahi sampai di sini. Semua masukan dan pendapat dari Ibu sekalian sampaikan. Tadi semoga menjadikan perusahaan kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Silakan Ibu Ratih sampaikan hasil rapat hari ini. Baik Bu, saya akan menyampaikan hasil rapat hari ini. Dari bagian produksi, permasalahan dari peralatan yang kurang mendukung, seperti mesin produksi yang sudah tidak layak untuk memproduksi sesuai target yang diminta. Dari bagian pemasaran
membutuhkan bantuan manajer personalia untuk merekrut karyawan agar membantu pemasaran produk kita. Manajer personalia sudah meng-ACC, namun di sisi lain ada negatifnya, yaitu dari manajer personalia, tenaga kerja produksi dan distributornya kurang karena tidak memadai dan tidak dapat membantu bagian pemasaran dengan maksimal, Bu. Sedangkan bagian keuangan stabil, namun kurang efektif untuk membeli alat produksi yang diusulkan dari bagian produksi. Bagian keuangan stabil, namun kurang efektif untuk membeli alat produksi. Sehingga bagian keuangan memberikan ide perusahaan untuk meminjam beberapa dana ke bank. Kesimpulan dari rapat hari ini yaitu Ibu Direktur meng-ACC untuk memberikan kontrak kerjasama di perusahaan yang sama dengan perusahaan kita. Sekian kesimpulan hasil rapat hari ini, semoga bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.